Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ada yang patah, yang sangat di Turki. Nah, di Turki itu patahnya udah bukan bornya lagi, tapi pennya juga patah. Nggak nyangka dia buka praktek begini. Jauh-jauh ke sini ya Bun ya. Ini kan taunya dari teman saya. Oh ini dia marah-marah udah dioperasi sih. Mau ditarik ya bang? Dia kalau dia masih baru masih lemes, karena udah bertahun-tahun kan. Iya, makanya sakit. Saya nggak pernah sakit ngobatin orang patah tulang, nggak ada cuma dia doang yang nangis karena udah lama. Coba kayak yang baru ibu ini lebih parah lagi daripada ini. Oh ini Tapi kan ada di ini ya. iya, tapi dia mah nggak bakal nangis. Saya tanya-tanya dulu dikit. Ya, saya pegang psikologi masih. Karena gue tahu saya lagi rame ini. Itulah licik ya wartawan. Iya. Belum ditanya. Dapat bocoran kayaknya. Hah? Bukan dapat bocoran, emang lagi rame. Bunda pas jatuh. Ya. Tahun berapa kemarin? Jatuh tahu bulan November 2021 kan. Sebelum ibu saya meninggal. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun sekarang gitu. Sampai dirawat kenapa? Jadi gini, pertama kan waktu jatuh itu kan udah dipegang sama tukang urut gitu kan. Cuman dulu kan saya pikir nggak kenapa-napa gitu. Jadi cuman dapat sebulan lah diurut itu gitu kan. Udah dan emang nggak ngerasain sakit pada saat itu kan. Udah bisa jalan, udah bisa kemana-mana. Kan udah bisa nikah di Turki kan. Gitu. Nah pas di Turki jatuh lagi gitu. Kalau di sana kan nggak ada patah tulang kan. Gitu, jalan satu-satunya kan operasi kan gitu. Walaupun saya udah bilang mau minta pulang pun sama dia kan nggak boleh, sama mantan suami Turki kan. Udah operasi saja, masuk rumah sakit gitu. Semua biaya saya yang emang dia yang nanggung semua gitu. Akhirnya operasi. Nah belum berjalan 6 bulan gue balik dong ke Indonesia gitu loh. Balik ke Indonesia pun juga karena memang karena memang ada masalah, ada problem kan gitu. Gue balik dan gue cerai di sana. Nyampe di sini dapet 3 bulan. Kok kaki nggak enak gitu. Dapat 3 bulan dan nyampe di sini ya, nyampe di Indonesia, kok kaki nggak enak. Gue bawalah ke rumah sakit, ronsen apa segala macam. Ternyata ada yang patah gitu. Ada yang patah, yang sangat di Turki. Nah di Turki itu patahnya udah bukan bornya lagi, tapi pennya juga patah, belah 2 gitu. Kalau pen kan adanya di luar tulang, kalau bor kan adanya di dalam tulang kan gitu. Jadinya mau nggak mau di Fatmawati ganti pen, operasi lagi dan dibenerin di Fatmawati gitu, dibenerin lagi gitu. Tapi dibenerin lagi digodot lagi tulang gua gitu. Berapa senti ya, nggak nyampe 1 senti sih, nggak nyampe sih katanya dibilang gitu. Nah dapatlah sekitar 10 bulan ya habis operasi yang di Fatmawati, patah lagi pennya. Yang di Fatmawati itu pennya tipis, bener-bener tipis banget gitu, bener-bener tipis banget gitu loh, patah. Operasilah di Permata Depok, di Rumah Sakit Permata Depok, operasi yang ketiga berarti ya. Sama dia dipakein pen yang bagus tuh gitu. Kalau ya yang agak tebelan gitu kan, dan itu nggak patah. Itu pen yang dari Permata itu nggak patah, dapat setahun 2 bulan. Nah gue bilang karena gue mau dibenerin di sini, pihak sini Bang Haji bilang jangan ada pen, lepas. Nah kan kalau rumah sakit kan bolehnya kan setahun baru lepas pen kan gitu. Akhirnya gue dengan kondisi bismillahirrahmanirrahim gue lepaslah pen di Permata Depok, Rumah Sakit Permata Depok. Masih bisa jalan gitu, tapi kan kondisinya
tulangnya nggak sempurna gitu loh. Nah gue mau dibenerin di sini kayak urat apa gitu kan, itu kan juga bikin sakit juga kan gitu. Nah akhirnya gue minta dilepas semuanya. Terus bulan Mei kemarin 2024 bulan Mei kemarin, karena kata Bang Haji ntar abis dilepas, kebetulan kan gue berangkat haji katanya gitu kan, jadi lu istirahat nungguin sembuh total jahitan, jadi luar dalam jahitan itu kering dulu, jangan sampai basah, dia bilang gitu. Ya udah baru dipegang lah sekarang gitu. Dapat berapa nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan ya. Setelah lepaskan ke sini. Setelah lepas pen kesini, ternyata melengkungnya banyak banget gitu, karena gue bawa jalan habis lepas pen dapat 3 bulan, gue bawa rawa-riwi, jadinya kan tulang itu kan belum sempurna banget kan gitu, jadi mau nggak mau dia melengkung. Kondisinya patah sih nggak ada yang patah Bang Haji ya, cuman melengkung gitu, jadi nggak sempurna gitu. Mau nggak mau diurut ya, akhirnya terjadilah teriak-teriak Wonder Woman deh gue gitu, menghajar si rambut hijau gitu. Kenapa sih Bun udah kali sampai patah terus gitu? Apa tidak kuat menopang? Bukan, guenya bandel. Oh, oke. Guenya bandel, nyari duit mulu gitu. Habis gimana dong, single parent dong gue, nggak ada yang nafkahin gue gitu kan. Mau nggak mau gue nyari duit sendiri gitu. Dan kebetulan anak-anak kan kemarin belum ada yang kerja kan gitu. Nah si kayak abang kan baru mulai kerja kemarin September baru masuk gitu kan. Terus apa namanya, si kakak baru mulai sekarang bulan Desember gitu. Nah kan harus berputar dong gue, gimana dengan kondisi rotasi ekonomi gue setiap harinya, ada gitu, ada masih sekolah atau sendiri kan Bang Kiwil ya dong gitu. Nah akhirnya ngirim ya, tapi untuk keperluan sekolah anak-anak enggak gitu ya, paling kebutuhan anak-anak aja gitu. Makanya gue amat disayangkan sekali gitu loh kayak gitu. Makanya ya udahlah, gue sih nggak mau berpikir yang gimana, yang penting gue masih bisa sebagai ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anak, udah gue selesaikan aja gitu. Kayak kemarin kan sebelum gue berangkat kan gue menyelesaikan hutang bayaran SPP anak gue selama 4 bulan kan, dari si Awil yang bontot, Juli, Agustus, September, Oktober, November gitu. Nah, gue selesaikan biar gue nggak punya hutang, gue berangkat ke sini gitu. Makanya ya udah gue bayarin, gue lunasin. Terus gue bilang sama anak gue yang gede, tolong selanjutnya kamu yang selesaikan ya sampai adik kamu lulus, karena tinggal berapa bulan lagi nih gitu SMA. Dan nanti kan adik kamu kan lulus kan setahun langsung magang, dapat langsung dari sekolahan gitu. Kata anak saya yang pertama si abang, iya nanti aku yang nerusin gitu, ngelanjutin gitu, karena bunda mau diurut ini bener-bener kondisi kaki bunda tuh sembuh. Bunda udah nggak mau mikirin beban duit, saya bilang gitu. Paling ya ibarat kata ada sisa-sisa bekas ngurut ya udahlah itu yang buat makan, saya bilang gitu. Kata anak saya, ya udahlah bun, bismillah aja gitu. Dan ngurut juga, saya ngurut juga demi Allah ya, saya nggak megang duit secara pribadi, nggak megang uang sendiri, dapat donatur gitu loh. Iya ada yang bantu. Yang pertama adik saya, terus teman saya, sama Bunda Maya. Bunda Maya. Asistennya kan nanya pas saya udah nyampe sini gitu, nanya kenapa tuh bun gitu. Asisten Bunda Maya, Mbak Itong. Dan ya kan masih kurang juga kan, karena kan ngurut seharinya kan 360.000 kali di sini kan saya disuruh sampai sebulan gitu kan, 400 lah bersihnya ya, sampai 1 bulan berapa 12 juta kan gitu. Makanya masih ada kurang-kurang ya, saya share aja lah ke teman-teman gitu. Alhamdulillah gitu, wa syukurillah. Jadi meringankan beban pikiran saya hanya fokus di kesembuhan kaki saya aja. Terus terang saya datang ke sini nggak ada modal uang pribadi saya sendiri gitu. Alhamdulillah. Karena saya bisa, kata si abangnya juga bilang gitu, udah datang aja dulu, sembuhin dulu gitu kan, sembuhin aja kaki lu, diobatin dulu, rezeki mantar juga berjalan ada aja, katanya bilang gitu. Ya bismillah aja gitu. Makanya saya bilang, bang didiskon ya, saya bilang gitu kan sama teman, lu sembuh dulu kaki lu, Bayaran nanti aja. pokoknya lu ada berapa duit ini aja, ntar tinggal gimana hitungannya, katanya dia bilang gitu. Pokoknya lu sembuhin aja dulu. Dia nggak mau kalau
Ya udah jadi berapa, nggak mau dia, pokoknya sembuhin kaki lu dulu gini-gini. Ya udah saya bismillah gitu loh. Jadi kemarin Bunda Maya ngasih, langsung saya bayarin gitu kan, transfer gitu. Terus saya juga laporan karena saya nggak mau ya, saya nggak mau nanti kasus kayak si itu kan yang lagi rame gitu kan. Jadi dapat dari Bunda Maya, langsung saya share lagi pengeluarannya yang sudah saya bayarkan sekian. Terus sisanya saya buat beli pamper sama mitu, saya bilang gitu. Sama itu apa, sama tisu basah, saya bilang gitu. Saya gituin gitu loh. Ya asistennya bilang, katanya iya Bunda, kata dia bilang gitu. Pokoknya Bunda cepat pulih ya, cepat sehat ya, gitu aja sih gitu. Ya pokoknya gini, apa yang orang kasih ke saya, donatur ke saya laporkan lagi dengan apa adanya. Saya nggak mau, walaupun semena-mena ya, saya harus pegang amanah gitu loh, karena memang saya fokuskan ini untuk pengobatan kaki gitu. Udah, kemarin kerja apa sih Bunda maksudnya? Kan tadi Ya kemarin kan saya bikin kue, bikin makanan gitu kan, terus kan warung juga gitu. Sedangkan anak-anak kan punya kesibukan masing-masing kan gitu. Yang adiknya yang bontot ya sekolah dari pagi, ntar pulang 6:30, kadang-kadang 7:30 kalau dia dapat kerjaan yang sampingan gitu dari kepala sekolah gitu kan. Jadi sampai rumah itu udah jam 8, setengah 8, udah capek dianya kan, nggak bisa bantuin. Nah yang perempuan kan juga ibarat kata dia juga harus nyari uang juga kan gitu. Makanya saya bilang ya udah, jadi saya di rumah sendirian gitu. Dan kalau saya harus bayar orang, keuntungan warung berapa sih gitu loh, sayang banget gitu kan. Apalagi rumah saya yang di Sawangan kan udah kecil, maksudnya nggak butuh orang sampai ini banget lah gitu, bisa keurus lah rumah kecil kayak gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah saya rawariwinya begitu aja gitu loh. Kan itu kan mau nggak mau kan di jalan kan, buat jalan kan kaki kan, demi sesuap nasi dan segenggam berlian ya. Iya, maksudnya gini, yang penting saya untuk sehari-hari saya jangan sampai saya ngemis-ngemis sama orang, itu aja. Dan saya berpikir gini, memang ya nggak pantas banget lah ya untuk biasa hari-hari, anak masih ada, sayanya masih seger gitu kan, harus kayak begitu gitu loh. Saya nggak mau kayak gitu. Ini pun juga karena saya pengobatan aja ya, karena untuk pengobatan ini saya juga mikirnya kan sebulan loh di sini, apalagi ntar kalau saya udah pulang harus berobat jalan gitu kan. Dia harus berobat jalan dong gitu kan. Nah ya anak saya yang gede memang ngasih sebulan gitu kan, tapi ngasihnya kan untuk bayar listrik, untuk bayar wifi gitu kan, untuk bayaran adiknya gitu ya. Ada sisa ya buat beli beras 10 liter gitu aja. Saya tidak pernah menyesal, dan saya tidak pernah untuk tidak bersyukur. Saya bersyukur apa adanya gitu, karena memang kondisi Allah mengasih saya ujian seperti ini gitu loh, jadi harus saya jalanin gitu. Dan saya berharap pengobatan saya di sini terakhir, sembuh udah gitu, selesai. Saya nggak pusingin lagi masalah kaki, paling saya menyehatkan diri saya aja dengan saya pola sehat aja, pola hidup sehat aja gitu kan. Kalau untuk penyakit yang lain saya nggak ada, kayak apa gitu nggak ada, hanya ini aja, fokus di sini gitu loh, yang beban saya tuh di sini aja gitu. Makanya ya saya berharap, ini kan masih ada kekurangan kan gitu, ada kekurangan dana untuk melunasi di sini, walaupun dia bilang udah jangan dipikirin ya, tapi kan kita tetap mikirin karena kita berobat kan gitu ya. Kali aja Raffi Ahmad mau menyumbangkan buat melunasi di sini gitu loh pengobatan saya. Kalau dikali sebulan itu ya kira-kira kurang 4,5-5 juta lah bersihnya lah gitu. Belum gitu. Jadi ya walaupun ada ya paling kayak ini nih, misalnya pampers saya habis nih tinggal 1, ya saya mau beli pampers gitu kan, beli pampers gitu. Nggak boleh turun, mau nggak mau saya pakai pampers gitu. Dan kalau pakai pispot kan berabe juga kalau nggak ada orang, kalau nggak ada anak-anak yang buang itunya kemudian